Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nangin Damanik. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri 006 Pendalian 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus, saya adalah mahasiswi PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswi 250-106-1278. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja praktek mengajar di Sekolah Dasar Negeri 006 Pendalian 4 Koto dengan judul topik materi Allah adalah gembalaku yang baik, yang diambil dari Mazmur 23, yaitu di unit kelas 4. Selamat menyaksikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita? Ayo Ibu mau tahu apa kabar hari ini untuk anak-anak Ibu semua? Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Luar biasa, berkat Tuhan, kita sehat. Oke, yes. Kita akan mulai kembali belajar hari ini. Tapi sebelum belajar, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami berjumpa kembali dalam pembelajaran kami di kelas 4 dengan materi pada hari ini. Tuhan, yang akan kami bahas adalah Tuhan adalah gembala kami yang baik. Bapa di surga, sebelum kami memulai pelajaran kami mau Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa mengerti si materi belajar hari ini. Terpujilah termulia nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, untuk semangat hari ini, supaya semangat dalam belajarnya, kita buat SPP dulu. Ayo tepuk semangat. Hari ini kita mulai absen dulu ya. Ayo Ibu absen. Tristan. Hadir, Bu. Trisa. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Rafael. Hadir, Bu. Kerin. Hadir, Bu. Vio. Hadir, Bu. Andi. Hadir, Bu. Alman. Hadir, Bu. Adriel. Hadir, Bu. Jumindra. Hadir, Bu. Fari. Hadir, Bu. Denisa. Hadir, Bu. Mika. Hadir, Bu. Jesslyn. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Oke, semoga yang tidak hadir diberikan kesehatan. Oke, anak-anak Ibu semuanya, mari kita belajar. Hari ini tema kita adalah Allah adalah gembalaku yang baik. Ayo, sebelum belajar Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu tugas sebagai seorang gembala? Saya, Bu. Ayo. Gembala itu adalah yang menuntun, melindungi, dan memelihara dombanya. Benar, tepuk tangan. Anak-anak Ibu semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak Ibu semua bisa menjelaskan Allah sebagai gembala yang baik, yaitu berdasarkan dari Mazmur 23.
kedua, mendaftarkan contoh-contoh pemeliharaan Allah di dalam hidup manusia. Kemudian bisa menunjukkan apa itu tuntunan Allah setelah pembelajaran nanti dalam hidup manusia. Kemudian peserta didik bisa untuk menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembala dan menjelaskan bagaimana itu pemeliharaan Allah dalam situasi yang baik dan buruk. Itulah sebagai tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Kita masuki, apakah itu sebagai Allah sebagai gembala yang baik. Nah, gembala yang baik memelihara kehidupan manusia tak berhenti. Allah pelihara hidup kita sebagai seorang gembala yang menuntun kawanan daripada domba-dombanya. Nah, lihat. Nice. Pada pembelajaran kita hari ini, pemeliharaan Allah itu digambarkan kepada Raja Daud. Daud telah memelihara hidup Raja. Daud telah dipelihara oleh Allah dalam kehidupannya, sehingga dia sangat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidupnya. Nah, ibu mau tanya anak-anak ibu semua, bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidupmu? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ayo, Allah Risa. Allah memberikan aku orang tua. Allah memberikan aku firman Tuhan. Aku bisa beribadah di gereja. Iya, tepuk tangan untuk Risa. Anak-anak ibu semua, pemeliharaan Allah itu di segala aspek. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani apa saja itu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menerangkan apa itu kebutuhan jasmani? Apa saja itu yang diberikan Tuhan untuk kebutuhan jasmani kita? Tadi sudah disebutkan oleh Risa. Sebagai tubuh jasmani kita dibutuhkan apa? Makanan, kesehatan, minuman, tempat tinggal, apalagi orang tua, apalagi Guru. iya, sebagai jasmani juga kita harus diisi dengan pendidikan. Oleh karena itu kita perlu belajar, perlu guru untuk mendidik kita. Kemudian kita juga perlu apa? Firman Tuhan untuk mengisi jasmani dan rohani kita. Firman Tuhan yang harus kita miliki. Melalui apa? Ayo. Pengetahuan firman Tuhan kita miliki. Membaca Alkitab. Kemudian berdoa, mendengarkan firman, belajar agama, yaitu sekolah minggu dan lain-lain sebagainya. Nah, sebagai gembala yang baik, Allah mencukupkan kebutuhan kita. Tadi sudah kita sebutkan, Dia memberikan makanan, minum, tempat tinggal, menghadirkan orang tua. Kemudian Allah itu adalah gembala yang sangat baik. Dia menuntun kita ke jalan yang apa? Benar. Ke jalan yang benar. Dia tidak suka kita itu apa? Tersesat. Nah, tadi pada tujuan pembelajaran disebutkan mampu untuk menyanyikan Tuhan adalah gembala yang baik. Siapa yang tahu? Ada yang tahu lagunya? Pernah dengar lagunya? Mari kita nyanyikan bersama kalau kamu tahu.
Sebutkan mampu untuk menyanyikan Tuhan adalah gembala yang baik. Siapa yang tahu? Ada yang tahu lagunya? Pernah dengar lagunya? Mari kita nyanyikan bersama kalau kamu tahu. Tidak. Koneksi Bluetooth berhasil. Begitulah penyertaan Tuhan anak-anak ibu semuanya di dalam kehidupan kita. Dia menuntun, dia mengarahkan ke jalan yang benar, dia menghibur. Ketika kita berduka, dia juga bisa menghibur. Nah, penulis kitab Mazmur ini yaitu Raja Daud menggambarkan ada beberapa karakter Allah dalam pemeliharaan hidup manusia. Mari kita lihat, sudah tahu, sudah dinyanyikan tadi bukan? Sudah. Nah, takkan kekurangan aku. Kita diberikan apa? Kecukupan. Kemudian kesegaran, rumput hijau dan air yang tenang. Itu adalah gambaran kesegaran dan kepuasan. Kemudian apa lagi tadi? Dia memberikan masa depan. Kemudian dia membawa kita ke jalan yang benar. Nah, anak-anak ibu semua, sebagai seorang gembala yang menggembalakan, dan kita adalah sebagai apanya? Domba. Maka kita harus apa? Ayo, siapa yang tahu? Sebagai seorang domba, kita harus bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab ibu? Kita harus setia mengikuti apa itu tuntunan gembala. Nah, sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita, mari kita lihat. Allah sebagai gembala yang baik selalu menuntun anak-anaknya ke jalan yang benar. Pemeliharaan Allah juga mencakup di segala situasi, baik peristiwa maupun buruk. Allah memelihara hidup orang percaya dengan tujuan bukan untuk hanya untuk mendatangkan kebaikan secara jasmani saja, melainkan juga secara rohani, agar iman kita itu bisa kuat dan iman kita itu juga bisa bertumbuh. Kita juga dipelihara oleh Allah. Kemudian sebagai anak-anak yang mengalami pemeliharaan Allah, maka seharusnya kita mendengar dan menuruti bimbingan Allah, seperti dalam Mazmur 23 Raja Daud dalam kehidupan. Dia menuruti bimbingan daripada Tuhan Allah sebagai gembalanya. Dan karena itu, marilah kita selalu percaya, marilah kita mau dipimpin, dituntun, dibimbing, dan tetap bersyukur atas pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Allah di sekolah, pemeliharaan Allah di rumah, pemeliharaan Allah di gereja, dan di lingkungan sekitar kita. Kita harus percaya Allah lah sebagai gembala yang baik anak-anak, supaya kita tahu apakah kamu betul-betul
mengerti materi pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kerjakan tugasnya dulu. Ayo. Kerjakan tugasnya yang sudah. Ayo. Kerjakan tugasnya dulu. Ayo. Kerjakan tugasnya yang sudah. Ayo. Ada tugas secara mandiri dan ada secara berkelompok. Ayo selesaikan dulu tugasnya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Oke. Tugas diberikan ada yang secara mandiri dan ada juga yang kelompok mari. Ini kelompok 2. Oke. Tugas diberikan ada yang secara mandiri dan ada juga yang kelompok mari. Kita selesai. Baik anak-anak ibu, selamat bekerja. Kerjakan. Dikerjakan. Ya, tugas kelompoknya. Siapa yang memimpin kelompoknya dikerjakan. Masih semangat kan? Ya. Nanti siapa yang sudah siap duluan, siapa yang sudah berhasil duluan mengerjakan, boleh maju ke depan. Ya. Nanti siapa yang sudah siap duluan, siapa yang sudah berhasil duluan mengerjakan, boleh maju ke depan. Dikerjakan tugasnya. Dan untuk tugas kelompok didiskusikan dengan kelompoknya ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Ayo. Buat kelompoknya. 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo buat nama-namanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dibuat nama. Tugas mandirinya selesaikan juga. Mengerjakannya dengan hikmat. Yo, untuk yang duluan siap siapa? Saya Bu. Oke, Pio, maju ke depan, coba bacakan. Ya, silakan.
pertanyaannya. Menurut lagu ini, apa yang kamu rasakan pemeliharaan Allah sebagai gembala? Allah Jawabnya? Jawabannya, Allah membimbing, menuntun, menolong, dan memberikan semua kebutuhan gembala. Yang kedua, Ayat lirik takkan kekurangan aku, berarti Tuhan akan jawabannya mencukupkan segala kebutuhan kita. yang ketiga, Lirik ia membimbing ke air yang tenang, berarti Tuhan memberikan jawabannya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. yang keempat, Apa janjimu kepada Tuhan sebagai gembala yang baik? Aku akan selalu setia menanti atau mendengar tuntunan sang gembala, yaitu Tuhan Allah kita. oke, pertanyaannya semua telah dijawab dan benar. Kita beri tepuk tangan untuk Pio. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa ya, nanti juga tugas pribadinya dikumpul ya. Nah, untuk kelompok mana yang sudah siap? Oke, Kevin maju. Ayo. Kasihkan tugasmu, kasihkan tugasmu. Nama kelompok 1 terdiri dari Nisa, Jasmine, Mika, Kerik, dan Kenvio dan Tristan. Petunjuk, diskusikanlah dalam kelompok, baca Mazmur 23 lalu tuliskan apa saja yang dilakukan gembala yang baik untuk domba-dombanya. 1. Pada ayat 2, jawab, membaringkan aku di padang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. 2. Pada ayat 3, jawab, ia menyegarkan jiwaku dan menuntunku ke jalan yang benar. 3. Pada ayat 4, jawab, gembala memberikan aku perlindungan sehingga aku tidak takut bahaya. 4. Pada ayat 5, jawab, Tuhan menyediakan hidangan bagiku, ia mengurapi minyak di kepala. Iya, nanti sudah paham ya? Materinya sudah paham ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, juga kelompok 2, kelompok 3 nanti dikumpul ya? Iya, Bu. Nah, sampai di sini. Masih adakah yang belum tahu tentang materi kita? Apa itu gembala dan apa itu domba? Bagaimana pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Ada pertanyaan anak-anak ibu? Iya, Oke. Karena kita sudah selesai, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pembelajaran hari ini kita sudah selesaikan dengan baik. Oke, sebagai penutup kita tetap menyerahkan waktu kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai di dalam pembelajaran. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai di dalam pembelajaran kami pada hari ini. Apa yang kami pelajari kiranya bisa diterapkan di dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Tuhanlah yang menolong supaya mereka lebih mengerti dan punya iman yang lebih kuat